Pada masa ini, persoalan dari orang yang mengalami difabel adalah bagaimana Allah hadir, bagaimana Allah berkarya kalau ada orang yang tidak terasa sempurna dalam kacamata kehidupan manusia. Seringkali ukuran kesempurnaan itu diukur dari sudut pandang manusia. Maka persoalan yang ingin dibahas adalah tentang bagaimana orang difabel itu sungguh diberkati, sungguh mereka adalah ciptaan utuh dari Allah. Kristus sungguh hadir, Kristus sungguh nampak, dan orang difabel juga menampakkan Kristus yang sungguh nyata. John Duns Scotus mencetuskan sebuah teori yang bernama haecity. Haecity merupakan properti atau sifat non-kualitatif yang menunjukkan identitas dan individualitas. Haecity adalah konsep metafisis yang sangat spesifik yang menjadikan sesuatu otentik pada dirinya. Kualitas non-kualitatif ini disebut sebagai thisness, keinian yang khas dari suatu entitas tertentu dan tidak terdapat pada entitas lainnya. Haecity menunjukkan identitas dari objek yang konkret yang digambarkan, sehingga objek yang konkret tersebut memiliki identitas dirinya. Menurut pemikiran Scotus yang dikutip oleh Daniel Horan tentang prinsip individuasi atau haecity, prinsip identifikasi diri ini bersumber dari eksistensi. Prinsip ini bukan terjadi secara aksidental. Akan tetapi prinsip ini adalah prinsip keunikan, real, dan tidak dapat terulang. Gagasan Scotus tentang haecity menyasar pada nilai dan martabat manusia sebagai bagian dari yang universal. Setiap individu memiliki identitas masing-masing yang esensial dan tidak dapat dibagi atau dimiliki yang lain. Teori Duns Scotus tentang haecity sebagai keunikan, setiap orang turut menentukan jati diri orang tersebut. Seseorang dengan disabilitas harus eksis sebagai dirinya apa adanya, dan orang tersebut harus diperlakukan, diapresiasi, dan dicintai sebagaimana dirinya. Prinsip haecity ini menjadi prinsip yang etis karena mendasari cara seseorang memperlakukan orang dengan disabilitas. Menurut Patterson, setiap orang di dalam komunitas tidak sepenuhnya able, dan pada akhirnya setiap orang memiliki disabilitas masing-masing. Sikap etis setiap orang pun diekspresikan ketika berjumpa dengan kebutuhan personal orang lain. Hal ini merupakan responsibilitas yang ditanggung oleh seluruh bagian komunitas. Menurut John Sobrino, tindakan pemberdayaan terhadap kaum difabel hendaknya tentang membantu semua orang untuk belajar bagaimana memberi sebagaimana menerima. Sebab setiap relasi sosial dibentuk dari tindakan saling memberi. Sebagaimana yang ditulis oleh John Sobrino, dasar dari solidaritas dalam kehidupan gereja ditegakkan sebagai sebuah proses memberi dan menerima, sebagai dasar yang mana gereja dimungkinkan terhubung pada yang lain, pada masyarakat umumnya, melampaui batas-batasnya. Dengan kata lain, disabilitas bukanlah masalah jika dan hanya jika ada tindakan saling memahami dengan aksi memberikan diri, sebagaimana tidak ada hadiah paling besar yang Allah berikan kepada manusia selain dirinya sendiri. Difabilitas perlu dilihat sebagai karunia dari Allah, karena Allah menciptakan semua itu baik adanya. Dalam pengajarannya, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa Allah memberikan kepada manusia talenta yang berbeda-beda. Ada yang diberi 5, 2, dan 1 talenta sesuai dengan kesanggupan mereka. Berdasarkan Matius 25:15. Maka bagi Tuhan yang terpenting bukannya miskin atau kaya, sakit atau sehat, sempurna atau tidak sempurna, namun adalah hakikat manusia yang diciptakan sesuai dengan gambaran Allah, dan bagaimana mereka menggunakan talenta atau kemampuan mereka sesuai dengan rencananya. Dengan demikian, sakit dan kesulitan dalam hidup tidak akan pernah berakhir atau berhenti di dunia.
sebab akibat dosa adalah pahit dan sulit untuk ditanggung. Dan hal-hal tersebut akan selalu menyertai manusia sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, untuk menderita dan bertahan adalah bagian yang harus ditanggung oleh manusia. Biarkan manusia berjuang seperti seharusnya. Tidak ada kekuatan atau kecerdasan yang dapat berhasil untuk menghapuskan dari kehidupan manusia segala penyakit dan kesulitan-kesulitan yang menimpanya. Berdasarkan Rerum Novarum 18. Paus Leo XIII mengajarkan, kerja keras dan penderitaan Yesus yang diterimanya dengan kehendak bebasnya telah menjadikan manis segala penderitaan dan kerja keras manusia, dan tidak hanya dengan teladannya, tetapi dengan rahmat dan pengharapan akan kehidupan kekal, maka ia telah membuat penyakit dan penderitaan atau duka cita menjadi lebih dapat dipikul. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kita. Dengan melihat teladan ilahi ini, lebih mudah dimengerti bahwa nilai dan kehormatan sejati manusia terletak pada kualitas moralnya, yaitu di dalam hal kebajikan, yang adalah warisan umum manusia, yang sama terjangkaunya oleh mereka yang tinggi dan rendah, kaya dan miskin, sehat dan sakit, yang akan diikuti dengan ganjaran kebahagiaan abadi. Tuhan sendiri kelihatan berpihak pada mereka yang menderita kemalangan, sebab Yesus Kristus menyebut mereka yang miskin sebagai yang terberkati atau berbahagia. Ia mengundang mereka yang bekerja keras dan berbeban berat untuk datang kepadanya untuk memperoleh kelegaan. Sedangkan secara khusus tentang penyakit dan cacat yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup manusia, juga dimaksudkan Tuhan untuk menyatakan perbuatan-perbuatannya atas orang itu dan keluarganya, berdasarkan Yohanes 9 ayat 3. Yesus sendiri menjawab demikian ketika ditanya oleh para muridnya, mengapa ada seorang dilahirkan buta atau difabel. Dengan adanya orang-orang cacat dan sakit, maka kita yang sehat diberi kesempatan untuk mengasihi, memperhatikan dan merawat mereka. Kasih tanpa pamrih yang memperhatikan orang-orang yang sakit dan menderita adalah perbuatan kasih yang menguduskan. Sedangkan dari pihak orang sakit, maka kesetiaannya memikul salib atau penderitaannya bersama Kristus akan menjadi berkat bagi keselamatan dirinya dan orang lain yang didoakan olehnya. Dalam hal inilah, maka dapat dikatakan bahwa melalui penderitaan dan sakit penyakit perbuatan-perbuatan Allah dinyatakan. Karena dengan setia memikul segala penderitaan dan penyakit yang diizinkan Allah terjadi di dalam hidup kita dan mempersatukannya dengan penderitaan Kristus, maka kita dapat bangkit bersama Tuhan Yesus dan memperoleh keselamatan. Menegaskan kembali mengapa adanya orang yang sehat dan sakit adalah untuk menyatakan perbuatan-perbuatannya demi membawa orang-orang yang percaya kepadanya kepada keselamatan kekal. Karena dengan adanya perbedaan itu terdapatlah kesempatan bagi yang kuat untuk menolong yang lemah mendukung yang kuat, dengan kedua pihak mensyukuri rahmat yang Tuhan berikan kepada mereka. Tuhan dengan keadilannya mempercayakan talenta-talenta kepada tiap-tiap orang sesuai dengan kesanggupannya. Dan yang terpenting adalah bagaimana mengembangkan talenta-talenta itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Paus Fransiskus menegaskan bahwa dunia tidak menjadi lebih baik hanya karena tampilan-tampilan yang sempurna, apalagi yang palsu, tetapi karena solidaritas, saling menerima dan saling hormat antara manusia, dunia ini akan lebih baik. Paus memotivasi komunitas gerejani untuk terus memberi harapan bagi orang-orang sakit dan disabilitas melalui tindakan kasih. Ia meyakini bahwa banyak orang yang cacat dan menderita membuka hati mereka untuk hidup kembali segera setelah mereka menyadari bahwa mereka dicintai. Paus Fransiskus menekankan pentingnya kita bersolidaritas, mencintai mereka yang
sedang menderita ataupun disabel, dan pada akhirnya gereja menjadi komunitas yang terus bertumbuh. Dalam ensiklik Fratelli Tutti, dokumen gereja ini mengatakan di artikel 18, bagian-bagian tertentu umat manusia tampaknya dapat dikorbankan untuk kepentingan sekelompok orang pilihan yang dianggap layak untuk hidup tanpa batas. Akhirnya pribadi manusia tidak lagi dirasa sebagai nilai utama yang perlu dihormati dan dilindungi, terutama jika mereka miskin atau difabel. Jika mereka belum berguna, seperti mereka yang belum lahir atau tidak lagi berguna, seperti orang lansia, kita tidak lagi peka terhadap segala jenis buangan, mulai dari buangan makanan yang termasuk di antara yang paling patut dicela. Dalam ensiklik Fratelli Tutti ini, setiap orang diundang untuk menjadi pribadi yang tidak hanya menghargai orang itu dari gunanya, tapi dari nilai luhur yang dalam, martabat luhur, bahwa orang itu tidak hanya dinilai dari fisiknya, tapi sungguh-sungguh bahwa setiap orang adalah citra dari Allah. Umat beriman Kristiani ialah mereka yang dengan pembaptisan menjadi anggota-anggota tubuh Kristus, dijadikan umat Allah dan dengan caranya sendiri mengambil bagian dalam tugas Kristus sebagai imam, nabi dan raja. Oleh karena itu, sesuai dengan kedudukan mereka masing-masing, dipanggil untuk melaksanakan perutusan yang dipercayakan Allah kepada gereja untuk dilaksanakan di dunia. Di antara semua orang beriman Kristiani, berkat kelahiran kembali mereka dalam Kristus, ada kesamaan sejati dalam martabat dan kegiatan. Dengan itu, mereka semua sesuai dengan kondisi khas dan tugas masing-masing, bekerja sama membangun tubuh Kristus. Malahan, perbedaan-perbedaan yang menurut kehendak Tuhan terdapat di antara anggota-anggota tubuhnya, malahan perbedaan-perbedaan yang menurut kehendak Tuhan terdapat di antara anggota-anggota tubuhnya melayani kesatuan dan perutusannya berdasarkan Katekismus Gereja Katolik nomor 2014/60. Dalam hal ini, kaum awam ikut serta mengemban tugas imamat, kenabian dan rajawi Kristus, menunaikan tugas mereka dalam perutusan segenap umat Allah dalam gereja dan dunia. Dalam hal ini, kaum awam ikut serta mengemban tugas imamat, kenabian dan rajawi Kristus, menunaikan tugas mereka dalam perutusan segenap umat Allah dalam gereja dan di dunia. Pandangan dan sikap umat Katolik terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan cerminan dari ajaran Gereja Katolik yang bermaksud untuk mewujudkan cinta Kristus terhadap setiap manusia, yakni sikap yang mengasihi dan memberdayakan. Oleh karena itu, ajaran Gereja Katolik menjadi landasan bagi umatnya sebagai pemandu dalam bertindak, khususnya terhadap penyandang disabilitas.